menurut saya pudarnya rasa nasionalisme dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari saat ini sudah menjadi tantangan yang besar bagi kita semua. Mengapa? Karena saat ini kaum milenial, dari apa yang saya lihat, banyak yang tidak mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan rasa nasionalisme dalam kehidupan mereka sehari-hari. Rasa nasionalisme ini merupakan rasa loyalitas kita terhadap negara, itu dimana kita harus bisa mengabdi gitu kepada negara. Namun yang saya lihat saat ini banyak anak muda yang tidak menerapkan rasa tersebut. Nah, seharusnya rasa nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila ini diaplikasikan sejak kecil atau diajarkan sejak kecil. Tidak hanya berupa pembelajaran melalui materi saja gitu. Namun perlu ada praktik langsung dalam menerapkan nilai-nilai tersebut agar sejak kecil kita sudah menjadi terbiasa gitu dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, yang mana nanti ketika dewasa nilai-nilai tersebut akan tetap melekat dalam diri kita sendiri. Nah, apabila ternyata sudah dilakukan pembelajaran terkait rasa nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila belum cukup, kita juga perlu berusaha dengan misalkan melakukan sosialisasi terkait dengan rasa nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila, itu dimana sosialisasi ini nanti tujuannya adalah untuk mentransfer kebiasaan, nilai ataupun sikap-sikap yang mencerminkan rasa nasionalisme dari generasi satu ke generasi lainnya, agar rasa nasionalisme ini terus ada sampai kapanpun. Ini sudah sangat merajalela ya saat ini, apalagi di kalangan milenial. Tren budaya Korea tersebut sudah sangat sulit begitu untuk dibendung. Terlebih lagi dengan canggihnya teknologi saat ini, di mana kita bisa melihat budaya dari negara manapun, bukan hanya dari Korea. Kita bisa melihat budaya-budaya tersebut, bisa menonton setiap hari, bisa mengikuti budaya tersebut tanpa ada batasan gitu dengan canggihnya teknologi saat ini. Dimana budaya-budaya tersebut sudah menjadi hobi dan kegemaran yang mungkin akan sangat sulit untuk dihilangkan secara tiba-tiba gitu. Banyak pula mungkin orang-orang atau kaum milenial saat ini yang merasa bahwa menyukai budaya luar itu lebih keren gitu dibandingkan dengan menyukai budaya diri sendiri gitu. Sebetulnya menurut saya memang tidak ada salahnya menyukai budaya dari negara lain, namun alangkah baiknya dan perlu ditekankan bahwa akan lebih baik kalau kita lebih membanggakan budaya negara kita sendiri gitu. Perlu ditekankan bahwa kita jangan sampai lebih mengagung-agungkan budaya dari negara lain sedangkan budaya negara sendiri terlupakan. Maka dari itu perlu ada penerapan rasa cinta terhadap budaya di negara kita sendiri, di mana kita bisa mengikuti kayak pagelaran-pagelaran atau pameran-pameran budaya, terus seperti itulah, acara-acara seperti itu. Jadi kaum milenial pun memiliki peranan penting gitu untuk memperkenalkan budaya-budaya dalam negeri atau budaya-budaya Indonesia ke luar negeri gitu, karena dengan kekuatan kaum milenial ini bisa membuat budaya Indonesia bisa lebih terkenal lagi gitu di kancah internasional. Maka dari itu kita sebagai kaum milenial harus bangga dengan apa yang kita punya saat ini. Oke, pertanyaan ketiga. Tren anak-anak dan masyarakat yang kurang simpati ketika ada bencana atau musibah kecelakaan yang lebih mendahulukan update medsos daripada menolong korban itu bagaimana? Menurut saya kembali kepada jawaban saya sebelumnya ya, dikarenakan globalisasi jadi tingkat individualisnya semakin tinggi dan empatinya semakin berkurang. Pagi Pak Unang. Pagi Pak Robi. Kebetulan kami dari CPNS Purwakarta, saya Robi Jaya Putra ingin menanyakan pendapat Bapak mengenai bela negara dan wawasan kebangsaan. Yang pertama sih untuk pendapat Bapak mengenai pudarnya rasa nasionalisme dan aplikasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, khususnya kaum milenial itu seperti apa? Menurut pendapat saya, kalau kita perhatikan
Kalau di zaman saya masih kuliah ya dulu, di dalam kurikulum pembelajaran itu kan dimunculkan kegiatan-kegiatan yang bersifat penataran P4 ya, Pancasila. Jadi diulang-ulang sampai butir-butir Pancasila itu disampaikan kepada mereka sehingga hafal lah. Jadi ada penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada para siswa mulai tingkat SMA sampai ke perguruan tinggi. Tapi hari ini memang kelihatannya jarang gitu, penelitian P4 kecuali pada zaman Presiden Soeharto memang itu sangat hangat sekali pada zaman Orde Baru. Dan yang kedua mungkin karena ada degradasi nilai-nilai terhadap pengawalan Pancasila dari tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan kita sendiri. Pada saat ini ya Pak? Artinya dia bicara tentang Pancasila tapi dia tidak Pancasilais, artinya tidak apa yang dia sampaikan tidak dia amalkan sehingga figur-figurnya tidak nampak hari ini. Sementara itu barangkali kita pasti. Saatnya Pak, kalau untuk mengenai sadar berbangsa dan bernegara, untuk anak dan kaum milenial sekarang kan banyak yang suka terhadap drama Korea ya Pak ya, dan suka musik-musik dari Korea kayak boy band, girl band, dan itu menggerus anak-anak atau kondisi masyarakat kita akan cinta musik dan budaya tradisional itu sudah mulai tidak ada gitu. Lalu itu bagaimana pendapat Pak? Memang tidak bisa dimungkiri karena promosi ya yang mereka lakukan terutama dari katakanlah budaya-budaya luar di Indonesia mau tidak mau karena ada penampilan di televisi, di TV dan sebagainya sehingga mereka dengan sedikit demi sedikit akan tertarik dengan gaya-gaya kebudayaan-kebudayaan dari luar Indonesia. Nah, kunci satu-satunya itulah para pimpinan kita, para musisi, seniman-seniman kita harus banyak sekarang memproduksi dan mulai mempromosikan kembali film-film, kemudian musik-musik yang bersifat nasionalis gitu di sini Indonesia. Bapak lebih suka musik luar atau musik tradisional? Saya lebih suka musik nasional dan tradisional ya karena saya lahir di Indonesia ya sukanya Indonesia. Pause. Selanjutnya Pak, untuk sekarang kalau di jalan raya atau di mana ketika ada musibah atau kecelakaan, masyarakat sekarang lebih mementingkan update media sosial daripada untuk menolong korban bencana. Bagaimana Pak pendapatnya? Ya dilematis memang ya, kalau menurut saya dilematis karena disadari atau tidak beberapa kejadian, kalau ada kejadian kecelakaan dan sebagainya ya traffic accident dan sebagainya, ada sebuah ketakutan dari masyarakat ketika kita menolong karena di hukum di kita ini kadang-kadang dia nggak mau dijadikan saksi pada saat nanti polisi ditanya sama polisi bagaimana kejadiannya, itu orang nggak mau ngambil resiko mungkin seperti itu. Di sisi lain juga ingin kadang-kadang karena medsosnya sekarang ingin viral jadi banyak di share gitu. Jadi intinya gitu, ketakutan masyarakat dia tidak mau ingin dijadikan saksi atas peristiwa tersebut gitu. Biasanya nggak mau ambil resiko yang menurut saya. Untuk selanjutnya nilai-nilai keagamaan yang ada dalam masyarakat sekarang ini kan banyak yang mementingkan ego golongan masing-masing Pak nih Pak. Ya, dan mengedepankan perselisihan daripada musyawarah dan mufakat serta merasa paling benar. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak untuk mengatasi hal tersebut atau ya, yang di masyarakat merasa paling benar gitu? Ya memang itu sudah qudratullah ya dan sunatullah bahwa perbedaan itu kan dalam beragama dalam Islam itu memang sudah dari awal sejak zaman para sahabat. Nah apalagi dengan kesininya dibentuk organisasi keislaman seperti ada Muhammadiyah, ada Persis, ada beberapa firqah ya memang dalam agama kan sebetulnya tidak boleh barang siapa yang merasa golongannya paling baik kan itu tidak baik. Jadi bagaimana sekarang ini para tokoh ulama terus mendakwahkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, artinya jangan melihat perbedaan, kita melihat bersamanya karena walau bagaimana perbedaan ini tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Apalagi dengan adanya 4 mazhab itu kan berbeda-beda dan itu anggaplah sebagai sebuah rahmat. Menurut saya kan jangan dijadikan sebuah laknat perbedaan itu. Untuk mendidik anak kecil yang sekarang untuk yang generasi mendatang bagaimana Pak? Jangan sampai ada perpecahan itu tadi, maka tanamkanlah berbaik sangka, tanamkan ukhuwah Islamiyah antar sesama mereka, persatukanlah
kalaupun mungkin dari orang tua yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, itu jangan dilihat perbedaannya, dan artinya jangan dibahas perbedaannya. Makanya kalau pengajian ini, kalau fikih kan berdasarkan nanti kelompoknya kalau fikih. Jadi kalau pengajian sifatnya umum tidak boleh kita membahas fikih. Sifatlah yang sifat umumi lah, bagaimana ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara Islam dan sebagainya, sehingga tidak mempertajam perbedaan antara satu golongan dengan yang lain. Oke. 3. Untuk ini Pak, sekarang kan banyak usaha di masyarakat UMKM, produk-produk impor pun banyak yang datang, dan sekarang UMKM Indonesia yang ada malah sulit untuk bersaing gitu, Pak. Akan produk-produk bagaimana ya Pak? Kalau pendapat Bapak bagus atau tidak Pak? Kalau produk asing masuk dibandingkan UMKM, atau Bapak lebih memilih UMKM, produk UMKM lokal kayak batik kan gitu? Harusnya yang terus digalakan ini UMKM. Bagaimana kan kita membantu perekonomian bangsa kita sendiri. Ya memang di dalam perdagangan global seperti sekarang ini kita tidak bisa artinya menghindari masuknya produk-produk luar ke Indonesia. Yang penting bagaimana produk kita ini bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Artinya gitu. Jadi bagaimana peningkatkan UMKM ini dibantu oleh pemerintah, baik dalam permodalan dan sebagainya, termasuk pemasarannya. Nah, sehingga UMKM kita ini berkembang gitu, bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Yang terakhir Pak, untuk generasi muda yang terakhir Pak, karena generasi muda sekarang kan banyak dan pergaulannya cukup bebas, sehingga banyak yang ketergantungan akan narkoba dan minuman keras Pak. Menurut Bapak itu seperti apa Pak, kalau ini baik atau buruk Pak kalau untuk tergantungan narkoba dan minuman keras? Ya, itu bukan sudah tahu bersama ya, yang namanya narkoba dan minuman keras memang sudah sangat merusak generasi muda sekarang. Karena kemaksiatan itu kan berasal dari minuman. Ketika dia minum mabuk out of control, dia akan melakukan apa saja, pencurian, perampokan, pemerkosaan, itu berawal daripada minum sebenarnya. Karena ketika sudah mabuk out of control, tidak lagi terkontrol dia. Itulah kunci satu-satunya berawal dari pergaulan. Bagi generasi muda ini pertama dari rumah, pembinaan dari rumah. Jangan sampai salah bergaul, karena biasanya itu besar sekali pengaruhnya di pergaulan. Anak yang tadinya baik, nurut ke orang tua, ketika bergaul dengan orang yang tidak tepat, dia akan melawan ke orang tua. Dia ikut apa yang dilakukan oleh mereka, dia ikut. Narkoba ikut narkoba. Satu-satunya lah tadi pendidikan agama harus ditingkatkan di rumah. Pengawasan tentunya pengawasan orang tua harus dilakukan. Jaga pergaulan. Oke. Paling sekian Pak untuk wawancara kali ini. Terima kasih sebelumnya atas pendapat Bapak yang memberikan untuk materi bela negara dan wawasan kebangsaan ini. Ya, sama-sama Pak Rodi. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan tidak puas ya, karena keterbatasan kemampuan dan ilmu, yang mudah-mudahan walaupun sedikit memberikan kontribusi dan pencerahan kepada Kang Robi ya. Itu saja ya Pak. Dari kesimpulan ini, mengenai pendapat dari ketiga narasumber tentang nilai bela negara dan wawasan kebangsaan, khususnya cinta tanah air, bahwa rasa nasionalisme dalam masyarakat memang telah menurun. Karena tidak adanya pembelajaran khusus atau diklat di masyarakat mengenai penanaman nilai Pancasila maupun kebangsaan. Dan solusi menghadapinya adalah dengan menanamkan nilai bela negara dan Pancasila. Sadar berbangsa dan bernegara dari ketiga narasumber pun berpendapat bahwa tren untuk remaja yang mengikuti kebudayaan luar seperti drakor tidak bagus karena budaya tradisional khas Indonesia akan punah. Oleh karenanya, pemerintah harus serius mengemas strategi pemasaran dan pengenalan budaya tradisional ke dalam semua segmen usia. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara dalam hal kepercayaan dan keagamaan, diperlukan peraturan yang lebih memihak untuk keseluruhan agama. Rela berkorban untuk bangsa adalah sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai rakyat yang lahir dan besar dari tanah dan air Indonesia yang memberikan kita kehidupan. Membantu dan mencintai karya serta produk buatan bangsa sendiri adalah salah satu kewajiban sebagai rakyat Indonesia.
Adanya pengaruh serta pergaulan bebas yang tidak sehat membuat pemuda dan generasi sekarang menjadi penyakitan dan tidak mempunyai kekuatan untuk membela bangsa dan negara. Oleh karenanya, harus ada kewajiban pelatihan-pelatihan serta kompetisi dalam berolahraga yang menjadikan bangsa menjadi perkasa dan sehat. Dengan menanamkan hal tersebut, diharapkan ke depannya generasi muda sebagai penerus bangsa dapat lebih mencintai segala hal tentang Indonesia dan rela berkorban demi membangun Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang.